Pelajaran berikutnya adalah belajar naik sapu terbang. Mas sudah mengikuti semua cara yang dijelaskan oleh gurunya, tapi karena tidak memiliki energi sihir maka dia tidak bisa menerbangkan sapunya. Tidak lama kemudian ada satu murid yang cari masalah. Mas ditantang untuk adu kecepatan dengan taruhan yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Dengan penuh percaya diri, Mas menerima tantangan tersebut. Dia melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga orang-orang kebingungan dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sementara orang yang menantangnya menganggap Mas bermain curang. Selang beberapa waktu, murid yang bernama Kavel mencoba berbicara dengannya karena tertarik dengan aksinya yang barusan. Kavel meminta Mas untuk datang lagi ke sana setelah jam belajar berakhir. Kavel merupakan murid berandalan yang sering menindas orang-orang. Dia berani melakukan berbagai kekerasan karena dilindungi oleh jabatan tinggi orang tuanya. Hampir semua murid takut kepadanya, tidak ada satupun yang berani melawannya karena bisa dikeluarkan dari akademi. Setelah pelajaran berakhir, Mas malah menyibukkan dirinya dengan membuat kue. Dia tidak sadar kalau Kavel sudah menunggunya di area lapangan sekolah. Keesokan harinya Mas menjadi korban kejahilan. Dia tidak bisa menggunakan buku pelajaran karena ada yang merusaknya. Beruntung Finn tidak terlalu jauh dari dirinya sehingga dia bisa meminjam buku dan meminta bantuan lainnya. Saat jam istirahat, Kavel mulai mendekati Mas dengan koneksi orang tuanya. Dia bilang akan membantu Mas untuk menjadi visioner suci, tapi sebagai syaratnya Mas harus menuruti perkataannya. Tanpa berpikir panjang Mas setuju dengan syarat itu. Dia tidak menyadari kalau dirinya sudah dibohongi. Setelah bosan merusak buku pelajaran, Kavel menyuruh Finn untuk membakar pakaiannya. Finn sudah tidak mau lagi menurutinya. Dia menolak menuruti permintaan Kavel karena tidak tega dengan temannya. Hal ini membuat Kavel sangat kesal karena permintaannya tidak dituruti. Dia pun langsung menindasnya dengan memakai serangan sihir. Saat kejadian berlangsung Mas kebetulan datang ke sana. Finn pun menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kejadian ini membuat Mas sangat marah. Tidak peduli dengan ancaman akan dikeluarkan, dia berani menghadapi Kavel dan membalas semua perbuatannya. Di saat Kavel sudah tidak berdaya, Mas sadar kalau dirinya sudah kelewatan. Wakil kepala sekolah yang mengetahui kejadian itu pun langsung mengancamnya akan dikeluarkan. Tapi karena sudah terlanjur berbuat salah, Mas memutuskan untuk melanjutkannya dan menyerang wakil kepala sekolah. Setelah itu Mas diperintahkan untuk menemui kepala sekolah. Ia mendapat surat untuk segera dikeluarkan karena sudah memukuli Kavel dan mengubur wakil kepala sekolah. Orang yang memberi perintah mengeluarkannya berasal dari Biro Sihir. Mereka adalah lembaga hukum tertinggi yang berlaku di negeri itu. Mas sudah tahu kalau Kavel itu adalah putra dari petinggi biro, makanya dia dinyatakan telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Meski begitu, kepala sekolah memutuskan untuk membelanya. Sebagai orang yang tidak mendukung sistem di negerinya sendiri, dia akan mendukung orang seperti Mas untuk menjadi visioner suci. Dengan demikian maka Mas terbebas dari hukuman, sedangkan masalah pengeluarannya akan diselesaikan oleh kepala sekolah. Setelah berhasil mengalahkan Kavel dan wakil kepala sekolah, Mas menjadi pusat perhatian bagi murid yang lain. Akibatnya ada seorang murid yang salah paham dan memaksanya ikut dalam duel lo atau kompetisi sapu terbang. Setelah berbagai hal telah terjadi, Mas terpilih menjadi pemain olahraga sihir yang menggunakan sapu terbang. Namun dikarenakan tidak memiliki sihir maka dia tidak bisa terbang. Hal ini membuat orang-orang mengatainya tidak niat dan menyuruhnya untuk pulang. Tom merupakan senior yang mengajaknya ikut bermain dikarenakan masih tak mau bergerak. Dia langsung kembali menyemangatinya. Tapi dengan kata-kata yang sulit dimengerti. Kemudian di saat tim kembali bertanding, tiba-tiba ada pemain dari pihak musuh yang sengaja menabraknya. Hal ini membuat Tom mengalami cedera dan tidak bisa bermain lagi. Selain berbuat curang, orang itu juga mengatakan banyak hal, yang menaikkan amarahnya Mas. Hal ini membuat Mas serius akan melawan dengan mengerahkan segala kemampuannya. Ketika sedang serius tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Dia dapat terbang seperti kebanyakan pengguna sihir, tapi harus menggerakkan kakinya tanpa henti. Setelah menguasai cara untuk terbang, Mas mulai meminta operan dan melakukan serangan balasan. Hasilnya, dia dapat mencetak 1 poin dengan lemparan yang luar biasa, namun karena perbedaan poinnya masih banyak, maka mereka tidak yakin kalau timnya bisa menang. Tapi dengan kekuatan lemparannya, Mas bisa terus mencetak poin dengan cara yang tidak terduga.
Selain itu, Massa juga melakukannya berulang kali sehingga timnya menjadi pemenang. Selain jadi pemenang, dia juga berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak skor terbanyak. Makanya dia berhak mendapat hadiah untuk menerima koin perak. Lance merupakan murid jenius pengguna tanda sihir ganda. Setelah mendengar kalau Mas memiliki koin perak, dia langsung menjebak teman-temannya dan menantangnya berduel dengan mempertaruhkan koin masing-masing. Dikarenakan temannya ditahan, Mas tidak punya pilihan lain selain melawannya. Dengan menggunakan sihir gravitasi, Lance dapat mengubah hutan menjadi arena pertarungan. Setelah itu dia memfokuskan kekuatan sihirnya untuk menahan pergerakan Mas di saat Mas sedang terkapar, dia menggerakkan tangan kanannya untuk mengambil akar di dalam tanah. Dengan demikian, maka tanah jadi terbelah dan sihir Lance dibatalkan, dalam waktu singkat masih dapat membalikkan keadaan. Sekarang giliran dia yang berdiri di atas, sedangkan Lance menjadi terkapar di tanah kemudian. Mas kembali melancarkan serangan pukulan, pukulannya itu berkali-kali jadi lebih cepat dari sebelumnya, hal ini menyebabkan Lantas tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Makanya dia memutuskan akan mengancamnya dengan menjatuhkan teman-temannya. Alasan kenapa Lance berbuat demikian adalah karena dia ingin menyelamatkan adik perempuannya, dia tidak ingin adiknya diserahkan pada pemerintah hanya karena penyakit yang menyebabkan sihirnya semakin melemah, dengan menjadi visioner suci. Dia yakin bisa menolongnya, makanya dia harus memperoleh banyak poin dengan berbagai cara. Sebelum botolnya dijatuhkan, Mas melakukan pemanasan dan mengambil posisi siap berlari, kemudian dia mengencangkan semua ototnya dan berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan cara tersebut, Mas berhasil mengambil botol yang dijatuhkan, namun botol yang dijatuhkan oleh Lance itu adalah botol palsu, sedangkan untuk botol yang asli disembunyikan di balik seragamnya. Dengan demikian, Lance tidak punya alasan lagi untuk melawannya, dia juga harus menyerahkan koin peraknya, karena itu pertaruhan yang dibuat olehnya.